Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Gustin Hakim, kelas reguler pagi ATN NPM 1716000103. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya pada hari ini. Selawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Indra Tanjung selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Politik Indonesia. Yang saya hormati kawan-kawan rekan sekalian. Adapun pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan ITS soal dari Bapak Indra Tanjung mengenai sistem desentralisasi hubungan pusat dan daerah, politik hukum pembentukan peraturan daerah. Sebisa dan semampu saya. Pertama-tama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah di bawahnya menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam sistem desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan tersendiri. Dalam hal ini meskipun dibagi kepada pemerintah daerah sendiri bukan berarti pemerintah pusat tidak memantau, tapi ini semua tetap ada pantauan oleh pemerintah pusat sendiri, lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan dan tanggung jawab jadi milik daerah itu sendiri, baik dari kebijakan perencanaan ataupun pendanaan. Sistem desentralisasi itu memiliki kelebihan dalam menjalankan pemerintahan. Antara lain ialah struktur organisasi merupakan pendelegasikan wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Dalam hal menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Dalam sistem ini juga ada kelemahannya, antara lain keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah, memerlukan biaya yang besar, besarnya organ pemerintah sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Dalam buku Desentralisasi Otonomi Daerah, Desentralisasi Demokrasi dan Akuntabilisasi Pemerintah Daerah tahun 2007 karya Syamsuddin Haris, desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Kewenangan diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Kelompok yang dianutnya ajas ini adalah adanya daerah otonom. Ciri utama daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansinya penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi, agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Sehingga konsep otonomi daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia ini ditekankan lebih tajam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimaksudkan dan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 9 undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasikan urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah masih mengadakan desentralisasi. Jika merujuk dari teori model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis, menurut Charles Steven, desentralisasi seperti ini
termaksud agensi model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata perbuatan saya mohon ampun. Bila banyak kata-kata saya yang selip mohon dimaafkan Pak. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.